Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Deber semua di rumah. Hari ini kembali kita bertemu di DB Podcast. Selamat pagi Pak. Eh, Pagi. Hari ini kita ditemani kembali dengan sosok inspirasional dari Forum Komunikasi Doa Bangsa. Pendiri, kemudian juga dari berbagai UMKM, dari ratusan ya Pak ya. Ya. Ada juga puluhan satuan pendidikan, Ya. yayasan pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke topik utamanya, Pak, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang pendidikan. Baik. Sebelum itu mau tanya-tanya kabar-kabar Bapak dulu, Pak. Ya. Boleh, Sarah. Ya, Pak. Kegiatan akhir-akhir ini sibuk apa, Pak? Saya sekarang ngikutin anjuran pemerintah PPKM Iya, ya. betul. Work from home. Terus lagi ada tapi aktivitas terus. Kita monitor semua kegiatan di seluruh Indonesia Iya. ya. Kemudian juga saya masuk ke program-program skala prioritas yang terus saya pantau perkembangannya, refleksi pertanian, peternakan dan UKM terus kita pantau. Alhamdulillah dalam masa pandemi ini terus berjalan dan ada kabar baik nih Sarah Apa nih, ya Pak? dari FKDB. FKDB sudah kemarin kan sudah sukses ya ekspor tempe Iya, dan betul. insya Allah nanti ada repeat order Alhamdulillah. kedua dan kemudian juga Singapura juga udah Oh, minta lagi nih oh iya, luar biasa ya, tempe Pak. ajakinya Iya. dan barusan tadi malam saya juga dapat kabar katanya China pun juga mau minta tapi China itu udah ini apa namanya keripik tempe ya jadi FKDB terus fokus ikut juga membantu program ekspor nasional Betul, Pak. seperti itu. Nah ini kan baru permulaan ya. Iya. Nanti insya Allah yang lain-lainnya kayak buah-buahan, umbi-umbian yang berkualitas, insya Allah kita akan ekspor ke berbagai negara ya. Wah. Ikuti terus dong Oh iya. FKDB Siap, ya. Pak. Gitu. Luar biasa ya Pak, walaupun sedang pandemi di mana banyak sektor mengalami kemunduran, bahkan ada banyak yang gulung tikar, tapi Bapak tetap produktif dengan berbagai kegiatannya ya Pak ya? Ya. Bahkan sampai bisa ekspor ke luar negeri nih Pak? Ya. Kan sebetulnya begini, sama dampak itu semua dapat. Harga kedelai mahal, Betul. tapi juga semua penurunan daya beli juga yang asalnya kita produksi juga menurun. Semua juga ada penurunan, tapi kita ada kreasi-kreasi lah. Karena kita punya pengalaman yang panjang ya. UKM ini seperti itu. Berarti FKDB ini punya kemampuan adaptasi yang tinggi ya Pak? Bagaimanapun itu perubahan lingkungannya. Ya, kita berusaha beradaptasi dengan situasi apapun seperti itu dan kita konsisten terus mencari solusi-solusi ke depan semua sektor yang digeluti oleh Forum Komunikasi Doa Bangsa. Baik, Begitu luar Sarah. biasa sekali Bapak. Ya. Baik, kita langsung masuk ke topik pembahasan utama kita ya hari ini ya Pak ya. Baik. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bidang pendidikan yang dibina oleh Bapak Zaki ini. Dari profil yang saya baca, Bapak Zaki ini mendirikan satu yayasan pendidikan dan membawahi puluhan satuan pendidikan. Mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan SMP dan SMA juga. Betul. Ada SMK juga, ada lembaga pelatihan dan kursus. Ya, Betul ya Pak ya? Betul. Kenapa sih Bapak mendirikan banyak satuan pendidikan? Makna pendidikan sendiri bagi Bapak apa sehingga Bapak mau menjalankan dan membina berbagai satuan pendidikan? Ya. Yang pertama DNA saya tuh pertama kali saya berkarir ini pendidikan. Saya sebagai tenaga pengajar. Sempat Di jadi guru ya Pak? SMK 1 Sukabumi. Iya. Kalau sekarang dulu STM Negeri Sukabumi Jalan Pasundan ya, Betul, nomor betul. 1 pindah ke Kabandungan. Itulah saya ngajar di situ. Tahun awal dulu ngajar 87, 88, 89 terus ya sampai saya pensiun dini. Di
Selanjutnya saya masuk ke dunia, ekonomi. Nah, begitu masuk ke 2010 saya kembali lagi ke pendidikan, tapi bukan sebagai, tenaga pengajar, tapi sebagai pendiri, saya pendiri yayasan. Mmm. Nah, 2010 lah mendirikan Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa, Oh. yang peletakan batu pertamanya saya langsung di di Pelabuhan Ratu. Oh, iya iya. Kemudian, LKP-nya di Kalimantan Selatan, LKP yang keduanya adalah di, eee eee, Selakopi ya, seperti itu. Sekarang sudah ada kurang lebih sekitar, 17 ya, Iya. 16, 17 PAUD ya. PAUD itu ada TK, Kober, sama TPA. Mmm. Kemudian ada satu SMA, satu SMA di, Cibadak, Sukabumi, satu SMK di Pelabuhan Ratu, dan satu SMP di Lampung. Kemudian ada 3 LKP, Lembaga Pendidikan Khusus ya, Iya. eee, itu, ada 3, satu di Lampung, yang kedua di, eee, Banjarbaru, Kalsel, dan satu di Karangtengah, Selakopi ya. Sukabumi. Sukabumi. Kemudian ada satu lagi yang menarik nih Sarah, Oh iya, ya ada apa? ini mungkin trennya tren sangat baik, yaitu yang SK-nya baru keluar. SK-nya baru keluar, mudah-mudahan witness ini di awal-awal September kita melakukan satu witness. Itu adalah LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Oh, di Bapak. bidang pertanian. Ada kurang lebih 6, skema ya, ada 6 skema. Yang pertama adalah skema sertifikasi okupasi Mmm. pengendali organisme pengganggu tumbuhan, Iya. OTP. 2 skema sertifikasi okupasi inspektor organik tanaman. 3 skema sertifikasi okupasi fasilitator organik tanaman. 4 skema sertifikasi okupasi penyuluh pertanian fasilitator. 5 skema sertifikasi aplikasi penyuluh pertanian, supervisor. 6 skema sertifikasi aplikasi operator budidaya organik tanaman Mmm. ya. Kita punya 6, mudah-mudahan ini sangat membantu Mmm. untuk, sektor apa namanya, pertanian. Karena kenapa saya mendirikan pendidikan, karena pendidikan adalah induk semangnya ekonomi. Mmm. Pendidikan adalah induk semangnya pertanian. Pendidikan adalah induk semangnya ekspor, nah gitu ya. Jadi pendidikan adalah induk semua jenis-jenis kegiatan. Tanpa ada pendidikan, maka kegiatan itu akan stagnasi, tidak tumbuh dan tidak Maka FKDB komitmen dengan lembaga pendidikan. Insya Allah nanti FKDB, ya PPDB akan mendirikan, sekolah tinggi. Luar Dari biasa, sekolah Pak. tinggi kita akan bikin Universitas Doa Bangsa. Tunggu tanggal mainnya ya. Luar biasa Ya sekali, seperti itu, Bapak. heeh. Jadi, Bapak tadi selain melaksanakan kegiatan ekonomi, kemudian pendidikan, sampai dengan, eee, dalam hal sertifikasi SDM itu sendiri ya, Pak, ya? Ya Mmm. betul, dan Oke. ini awal ya kita, sertifikasi bidang proses pertanian. Insya Allah nanti akan kita kembangkan juga, skema-skema tambahannya dari Mmm. pertanian karena banyak sekali. Betul. Kemudian juga kita bernaung di satu asosiasi perkumpulan, Mmm. sertifikasi-sertifikasi, ya tentu saja, kita, kalau tidak punya skema dari kita, kita juga akan, bekerja sama dengan, Mmm. sama-sama satu profesi Mmm. di bidang sertifikasi. Karena sertifikasi ini sangat penting, Mmm. karena itu standar mutu, eee, in kompetensi ya, standar mutu kompetensi dari SDM yang ada di Indonesia, yang memang ini harus terus ditingkatkan standar mutunya Mmm. ya. Ini penting sekali, seperti itu Sarah. Mmm. Udah sertifikasi belum? Sudah, Pak. Oh ada, terima kasih udah sertifikasi ya. Iya, Nanti Bapak. nanti sertifikasinya di Doa Bangsa ya. Insyaallah, Pak, mudah-mudahan. Mhm. Oke, Bapak. Eee, jadi pendidikan ini sebagai fundamental dari berbagai kegiatan ya, Pak, ya? Iya, induk semang. Induk semang. Jadi pendidikan itu induk semang ekonomi, Mmm. pendidikan induk semang pertanian, Mmm. pendidikan induk semang peternakan, perikanan, semua Iya. semua jenis kegiatan apapun itu adalah pendidikan, termasuk pendidikan adalah induk semang pendidikan itu sendiri. Oh, iya betul. Kenapa? Karena
dari induk, dari pendidikannya akan lahir, inovasi-inovasi, akan lahir perkembangan-perkembangan, akan lahir satu ilmu-ilmu yang baru, pengetahuan yang baru, teknologi yang baru, itu semua dari pendidikan. Bagaimana nanti mengimplementasikannya, ya, seperti itu. Jadi pendidikan sangat penting sekali, Sarah, Mmm, ya. Saya juga sekarang masih menjalani pendidikan. jadi terus Nah, sekolah saya ya, tuh Pak, ya? pendidikan, masa saya punya yayasan, punya SMA, SMK, nanti punya sekolahnya nggak beres kan begitu. Betul. Saya sekarang sedang melanjutkan S2, walaupun terlambat tapi jalan terus. Luar biasa Bapak. Jadi usia tidak menghalangi kita Iya, untuk terus belajar ya, saya Kak, ya? dia ikut belajar terus Iya. ya. Selain dari praktisi saya juga ikut, eee, kuliah lagi Mhm ya, mhm. tapi belum selesai. Jadi, praktisi, akademisi juga nih, Pak? Harus seperti itu, tapi akademisnya yang memang kita nggak bisa dua-duanya. Saya yang lebih menonjol kepada praktisinya. Mmm, Kalau, akademisinya ya standar ajalah. tetap ada prioritas ya, Pak, Oh ya? ya, nggak bisa dua-duanya. Betul. Baik, Pak. Kemudian kita mulai masuk ke kondisi pendidikan saat ini nih, Pak. Baik baik. Bapak kan tadi, dari paparannya sudah menjelaskan bahwa pendidikan merupakan, tempat pertama, Bapak bahkan sebelum ekonomi berjalan ya, Pak, ya? Ya betul. Nah, bagaimana sih Bapak melihat pendidikan saat ini, dibandingkan dengan yang dulu, Pak? Ah, jadi gini, kalau dulu kan kita tuh mencari bahan tuh cari buku ya, ke Betul, Pak. perpustakaan dan lain sebagainya. Betul, Pak. Pasti ke perpustakaan ya, eee, cari dan lain sebagainya. Kemudian lama sekali ya, kita mencari sesuatu tuh sangat lama karena, kemudian bukunya juga belum tentu ada, kan Iya, seperti itu. Nah, sekarang tuh tinggal lebih praktis, lebih gampang dan, apa namanya, ada Google dan lain sebagainya, semua serba IT dan lain sebagainya. Dan mencari sesuatu lebih mudah. Saya kira kalau saya, usia dulu 16 atau 15 tahun di era sekarang, ya mungkin saya lebih mudah iya mencari betul, Pak. terobosan-terobosan karena semuanya Iya, sudah ada bagaimana tinggal meng-connecting-kan semuanya. mmm, Cuman kan, eee, ya karena kesempatan ini adalah untuk semua, sehingga ya persaingan juga tetap mmm, nggak mudah, iya seperti itu. betul. Yang jelas sangat jauh sekali perbedaannya, karena ini pertumbuhan. Kembali lagi, pendidikan hari ini adalah satu perkembangan dari ilmu pendidikan dari masa lalu ke masa sekarang. Dan Mhm, kita tidak akan pernah balik lagi kepada masa lalu, di mana nanti 10 tahun yang akan datang juga akan berubah lagi ya, ilmu pengetahuan di bidang pendidikan mmm, itu sendiri. Makanya saya mendirikanlah Yayasan Pembina Penyuluh Bangsa ini untuk mengikuti terus perkembangan ilmu pendidikan, seperti itu. Karena Ayub Zaki ya hidupnya tuh sudah ditentukan oleh Allah ya, pada usia berapa iya, Pak. ya, tapi FKDB, YPPDB itu selamanya, insya Allah nggak akan mati ya, Mmm, gitu. Termasuk Sarah ya, iya, yang melanjutkan ya. Terima betul. kasih Sarah. Iya, baik, Pak. Berarti kalau misalnya nanti, saya, kasih poinnya itu adalah pada, kondisi yang terus berubah ya, Pak, ya? Ya, Kondisi terus berubah, pendidikan terus berjalan. iya. Nah, dengan pendidikan yang saat ini, Bapak bina, lembaga-lembaga pendidikan yang saat ini Bapak bina, itu, optimis nggak, Pak, bisa menjawab, tantangan zaman, untuk generasi muda? Sangat optimis dan kita ya mudah-mudahan suatu saat ya FKDB, YPPDB diberi ruang atau dipercaya oleh pemerintah ya, supaya diberi satu, eee, diberi satu ruang di mana kita juga menjadi bagian dari keoptimisan Mhm, ya masa depan, terutama untuk Indonesia. Indonesia, kita akan memulai dan sudah memulai ya, bagaimana optimis kita tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia di masa seperti ini. iya, Dan FKDB sudah membuka satu solusi-solusi ya. Jadi solusi ya, kita kalau problematik sudah banyak lah, tapi kita solusi. Bagaimana di satu daerah, satu RT, satu RW, satu kelurahan ya, atau satu kecamatan, ini di situ ada pertumbuhan ekonomi ya. Nah,
itu adalah hasil studi daripada pendidikan. Kalau saya tidak mengikuti, apa namanya, perkembangan pendidikan, kita juga nggak mungkin melakukan satu terobosan-terobosan bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas, ya. Ini ada satu 2 daerah Sukabumi, satu percontohan sangat kecil ya, kita sih nggak usah banyak, mungkin ya 4 kakak atau 10 kakak Iya. ya, nggak banyak-banyak, dilatih, keterampilannya di bidang, terapis. Insya Allah ke depannya akan ada pelatihan di bidang cukur, insya Allah ke depannya juga nanti akan di pelatihan UKM dan lain sebagainya, pembinaan yang sifatnya mendidik, dan di situ akan ada satu pertumbuhan. Ya, 2, 3 tahun ke depan ya ini ada kelihatan. Nah, mudah-mudahan program FKDBY PPD ini direspon Mmm. oleh regulasi, oleh pemerintah. Bersama-sama, kita bersama-sama pemerintah, regulasi, ayo membangun ekosistem pendidikan dan ekosistem ekonomi. Karena 2 sektor ini nggak bisa dipisah ya, 2 sektor nggak bisa dipisah. Kalau ekonomi tanpa pendidikan stagnan dan ujungnya tidak tumbuh. Betul. Ya, kemudian juga pendidikan juga tanpa ditopang oleh pertumbuhan ekonomi juga akan stagnan dan tidak tumbuh, sama-sama saling membutuhkan. Maka embrio ini atau market ini akan kita buat di Forum Komunikasi Doa Bangsa dan Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Itulah motivasi saya, yakinnya saya untuk masa depan ya, Indonesia maju dan Indonesia cerah itu ya, Luar seperti biasa, itu. Pak, ya. Artinya kuncinya adalah, keseimbangan pergerakan kedua bidang ini ya, Pak, karena Betul, saling menopang. ya betul. Dan satu lagi Sarah, Iya, Pak. kepercayaan dari regulasi, terutama di sini perbankan. Karena perbankan adalah salah satu tugas untuk menjalankan regulasi, regulator ekonomi dan semuanya. Karena sumber pergerakannya adalah lembaga keuangan. Mmm. Nah, dan saya mudah-mudahanlah kepercayaan dari perbankan ini benar-benar, terus tumbuh ya. Artinya memang ada satu terobosan khusus ya, penetrasi tentang perbankan. Mmm. Kenapa perbankan? Karena memang dia tugasnya ya, Iya, iya. seperti itu. Contoh misalkan, yang jelas kan sekarang udah ada program KUR untuk dan lain sebagainya, tapi lebih dipenetrasi lagi sehingga serapan KUR ini benar-benar menyerap, berbagai lapisan yang pada akhirnya akan tumbuh Mmm. ekonomi, termasuk pendidikan. Iya, Pak. Di mana pendidikan yang punya prospektif, yang punya inovasi-inovasi, ini juga harus dibantu oleh regulasi ya, tidak hanya melalui bansos, tidak hanya melalui satu bantuan-bantuan dari pemerintah, bukan hanya itu. Iya. Tapi harus ada juga terobosan manakala pendidikan ini terus berinovasi, karena di sini saling kait-mengkait, Mmm. seperti itu. Nah ini melalui DBTV ini mudah-mudahan juga pemerintah, regulator juga mendengar Mmm. ya. Kalaupun tidak, paling tidak ada jejak rekam Iya. digital, saya sudah bicara, kan Betul, seperti Pak. itu, Iya, iya, ya Pak. Sarah ya. Betul, Heeh. betul, betul. Karena saya bicara ini untuk masa depan. Saya bicara untuk masa depan, untuk generasi milenial, untuk generasi Z ya, bukan untuk saya aja ya, Iya. saya menikmati ini, saya senang dengan ini, seperti itu Sarah. Baik, Pak. Artinya, eee, bahkan DBTV pun ikut serta dalam mendukung program pendidikan yang saat ini sedang terganggu karena pandemi ya, Pak, ya? Ya, Saya lihat soalnya banyak DBTV ini banyak menghadirkan konten-konten pembelajaran nih, Pak. ya, betul. Karena memang itu komitmen DBTV ini untuk edukasi. Di situ ada pendidikan pelajaran TK, ya SD sebagian belum lengkap, SMP, SMA, SMK. Kemudian juga ada, tematik-tematik yang, seperti memasak, kemudian juga bertani dan lain sebagainya. Ada refleksi juga yang, banyak tuh, penontonnya, udah 60.000 ya, Iya, Pak. dan tematik, tapi ada juga hiburan ya, hiburan tapi nyanyi-nyanyi gitulah ya. Iya, Pak. Nah memang, ini kita punya ciri khas Doa Bangsa TV ini lebih kepada edukasi, Mmm. karena memang kita komitmen ya, mudah-mudahan, tidak hanya
untuk komersial saja, tapi memang ini untuk mendapatkan respon positif dari seluruh lapisan. Mudah-mudahan ke depannya juga kita bisa ada pendidikan, apa namanya, e-learning ya, yang memang kita bangun, sedang kita persiapkan supaya kita bisa mendidik di seluruh wilayah Indonesia, betul. bahkan mungkin juga ada yang di luar Indonesia seperti itu ya. Iya, Pak. Jadi Seperti itu kita cakupannya supaya lebih besar ya, Pak? lebih besar dan kita akan mengikuti seperti itu ya. Jadi, improve terus pendidikan FKDW improve terus melalui Doa Bangsa. Sekarang memang baru satu Doa Bangsa TV ya. Mudah-mudahan ke depannya juga nanti ada, eee, apa namanya, YouTube yang lain yang memang, apa, diversifikasi dari Doa Bangsa TV itu sendiri. Tapi intinya semuanya untuk kepentingan edukasi, Betul. baik edukasi sektor real maupun pendidikan itu sendiri. Pandemi dan perubahan perkembangan teknologi ini membawa kita untuk terus beradaptasi ya, Pak, ya, Ya, termasuk di pendidikan. Nah, eee, peran guru sekarang yang dulunya melakukan transfer, ilmu hmm, itu, bisa bisa digantikan oleh teknologi nih. ya, Nah, dengan adanya teknologi kira-kira kemampuan apa sih, Pak, yang harus dimiliki oleh guru, supaya tetap bisa menjadi sosok, yang mendidik, anak-anak dengan menjadi unggul gitu? ya. Saya kira gini, ada beberapa anak GMDB ya, tahu nggak GMDB? Apa itu, Pak? Generasi Muda Doa Bangsa. Oh, Dia iya. yang masih sekolah di SMA, di kuliahan dan lain sebagainya. Ada beberapa yang memang 100% full ya, dia pakai online ya kuliahnya. Saya kira kalau lihat materinya dan lain sebagainya ya lebih susah loh online tuh Betul. banding dengan tatap muka biasa, Iya, seperti itu. Kemudian nilainya juga nggak kompromi. Kalau jelek ya jelek, bagus ya bagus. Sehingga iya, sebetulnya, itu akan terus dirangsang, ditingkatkan sehingga nanti pembelajaran online akan secara otomatis dia punya kualitas, ya. Karena di situ ada mandiri siswa dan lain sebagainya, tetap akan ada satu kualitas. Nah, maka YPPDB akan mempersiapkan itu semua. Mmm. Perubahan dari offline ke online, perubahan dari strategi, belajar, mengajar dan lain sebagainya itu juga kita akan terus. Nah, tentu saja kan kita ada dalam hal ini Kemendikbud, betul. kita akan ngikutin dong, apa namanya, apa yang disarankan oleh Kemendikbud. Kita sih menyesuaikan ya, tapi dalam rombongan ini kita tidak paling belakang, paling tidak rombongan pertama masuknya, seperti itu Betul Sarah, betul betul betul, Pak. Jadi, sekarang kan zamannya e-learning, ayo dong SMA Doa Bangsa bikin dong ya, dengan e-learning, ada kelas e-learning berapa orang sih, kita Iya, coba dong. Nah, disitulah kemampuan daripada, guru-gurunya, tenaga pengajar ditingkatkan, karena sangat berbeda antara offline dengan e-learning, iya. ya. Dan saya udah diskusi dengan kepala sekolah, ayo saya, support saya support ya, Doa Bangsa menjadi miliknya bangsa Indonesia. Kenapa kok dinamain Doa Bangsa? Ya bangsa Indonesia Jadi gitu kan, milik bangsa ya, Pak, milik ya? bangsa. Kita jadi gini, FKDB Doa Bangsa, YPPDB FKDB bisa dirasakan oleh siapapun, dimanapun, seperti itu. Itu tujuan saya membangun Doa Bangsa. Di dalam Doa Bangsa ada pendiri pendiri. Nah, pendiri pun juga insya Allah saya ada reward bagi pendiri, Sarah. Begitu, Sarah. Luar biasa, Bapak, baik. Artinya di sini, peran guru itu tidak hilang ya, Pak, Ya, melainkan, guru juga harus bisa ya, beradaptasi, mengembangkan kemampuan supaya, bisa mengimbangi, perkembangan anak-anak generasi muda juga ya, Pak, ya? betul. Baik. Wah, ini catatan untuk, para pendidik Debers di rumah semua ya. Jadi harus Betul. harus mau berusaha, untuk berubah, untuk beradaptasi, mengimbangi perkembangan yang ada, seperti itu. Oke. Kemudian Pak, kondisi pandemi menuntut guru dan siswa untuk melakukan, pembelajaran melalui teknologi Ya, sebagai media. Nah, kemudian, kemampuan adaptasi ini sangat diperlukan sehingga mengimbangi perubahan zaman. ya.
menurut Bapak bagaimana dampak pandemi ini terhadap generasi muda kita nih, Pak? Oh, Soalnya saya dengar banyak orang tua yang pesimis, eh, katanya anak saya nggak sekolah, eee, jadi khawatir jadi bodoh katanya, Pak, mhm. seperti itu. Mohon maaf nih, Pak. Jadi gini, manusia adalah, makhluk yang paling sempurna dalam beradaptasi. Jadi makhluk yang paling sempurna dalam beradaptasi itulah manusia, termasuk adaptasi di bidang pendidikan, adaptasi di bidang apapun, ya pasti ada stres, pasti ada kekurangan, itu awal-awal. Tapi kalau sudah terus berjalan, nanti akan secara otomatis jangan khawatir terhadap masa depan, optimis dengan masa depan. Kita persiapkan masa depan untuk, menuju ke satu kesuksesan. Justru dengan adanya perubahan, itu ada satu ruang untuk mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia banding dengan bangsa-bangsa lainnya. Malah tidak ada perubahan, kita akan kesulitan untuk menyusul mereka. Dengan adanya perubahan ini, kita akan salib dalam tikungan terakhir, lah kira-kira gitu ya. Luar biasa, Maka Pak, ya. Indonesia akan menjadi pemenang dan saya optimis Indonesia menjadi pemenang, ya. Paling tidak, ya kita harus bekerjalah, paling tidak 15 tahun dari sekarang Iya, ya, 10 tahun dulu kita kerja keras, setelah itu tambah lagi 5 tahun lagi, berarti tahun 2035 saya optimis lah ya, 2035 ya. Jadi 15 tahun dari sekarang kita optimis saya kerja habis-habisan. Tapi kalau 2040 wah kita jadi pemenang lah ya, iya. tapi kita bersama-sama ya. FKDB akan terus bergerak ya, di Sukabumi ya, bangun dulu apa namanya, ekosistem ekonomi ya, pertanian dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan didukung, seperti itu ya. Kita hilangkan perbedaan, Iya, Pak. satukan persamaan kita. Jadi adanya manusia pasti berbeda ya, adik dan kakak, suami istri aja berbeda kok, nggak bisa susah, nggak bisa sama. Tapi, eee, apa namanya, hilangkan perbedaan kita, satukan persamaan-persamaan kita. Mari bangun persatuan-kesatuan melalui implementasi pendidikan dan ekonomi gitu, Sarah. Jadi Iya sih, saya Pak. tetap sangat optimis Indonesia menjadi bangsa pemenang ya. Karena apa? Karena saya bekerja. Saya bekerja, saya dan kawan-kawan bekerja, saya dengan teman-teman bekerja, saya optimisnya pada diri saya dan kawan saya. Ya mudah-mudahan yang lain pun sama seperti saya dan kawan saya untuk optimis masa depan. Seperti itu Sarah. Sarah ikutan nggak nih? Iya, Pak, ikut. Ah, terima kasih, harus ikutan dong ya. Iya, Bapak. Kalian kan 15 tahun yang akan datang ya kalianlah yang menjadi pemimpin, kan begitu. Iya. Pemimpin bangsa ini semua 20 tahun nanti kan kalian yang menjadi pemimpin ya. Nah, disitulah ada karya-karya yang hari ini harus kita persiapkan. Sangat sederhana, bangun ekosistem pertumbuhan ekonomi, bangun ekosistem pertumbuhan pendidikan, bangun ekosistem pertumbuhan pertanian, peternakan, perikanan dengan cara-cara yang paling sangat-sangat sederhana, ya. Kerjakan, kita kerjakan demi kerjaan. Kalau nggak bisa, mari bersama-sama dengan Forum Komunikasi Dua Bangsa. Mari sama-sama dengan saya, Ayub Jaki, ya, yang selalu optimis, yang selalu berbicara masa depan, ya. Masa lalu saya tinggalkan. Permasalahan ada di masa lalu, tapi saya tinggalkan. Saya selesaikan sebaik-baiknya menuju masa depan. Optimis, Sarah? Optimis, Pak. Mari sama-sama dengan saya, Ayub Zaki, Oke, Bapak. Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Doa bangsa. Bangsa. Oke, Bapak, berarti kuncinya yang pertama selalu optimis ya, Pak, ya? Optimis dong, Kemudian jangan takut pada perubahan ya, nggak Pak, ya? usah, kita diem aja berubah kok, Iya. diem aja berubah, karena yang akan berubah ini adalah alam ini, ya. Hari ini hari apa? Hari Sabtu, Besok hari Minggu. itulah perubahan alam dan nggak bisa perubahan ini dihalangi oleh Mmm, siapapun, karena yang berubah adalah alam. Maka secara otomatis budayanya, geraknya, sosialnya, kemudian politiknya, hukumnya, semuanya akan berubah, pendidikannya berubah, seluruhnya akan berubah karena alam ini berubah, bergerak ya, dari Senin ke Selasa, Rabu, terus
Dari tahun 2021, 2020 terus begitu bergulir ya. Diam, selesai. Ya, Sarah mau diam, Gitu. selesai. Mhm. Kita terus ya, nggak bisa sendiri Sarah, bergerak bersama-sama. Sekarang ada ruangnya, Iya, ada bangunan yang mau bergerak yaitu Forum komunikasi. Komunikasi Luar biasa. Doa Bangsa. Di atas ngebangun perubahan. Ah, seperti itu. Luar biasa Bapak, karena banyak sekali nih, zaman sekarang yang takut terhadap perubahan, Pak. Ya, gitu seperti takut, takut berubah dan lain sebagainya, Iya, gimana masa depan anak saya gadget, apa namanya, main mengu online terus dan lain betul, Pak. sebagainya. Itu ya, saya juga punya anak kecil, ya mau dibilang apa lagi, semua seperti itu udah, cuman kita arahkan. Karena nanti secara otomatis dia akan mengikuti bersamaan dengan perubahan-perubahan itu, seperti itu. Seperti itu Sarah. Artinya, walaupun, bahkan anak kecil pegang gadget aja jangan sampai menjadi kekhawatiran ya, Pak. Nggak usah, Asalkan orang tua melaksanakan tugas dan perannya dengan baik ya, Pak, ya? ya artinya nanti secara otomatis dia akan beradaptasi, si anak itu nanti akan tumbuh dewasa, dia beradaptasi dengan teknologi-teknologi itu. Malah kalau kita biarkan nantinya jadi jadul malah ya, tidak tahu teknologi dan lain sebagainya, biarkan aja. Karena seluruhnya seperti itu, Mmm. seluruhnya seperti itu. Ada game dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita disitulah peran. Peran Peran apa? pendidikan. Pendidikan. Di sinilah peran guru TK, TPA, kemudian, kober, di situ peran guru SD, di situ peran SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Maka pendidikan menjadi peran untuk mengarahkan adaptasi si anak itu. Mmm, Tentu saja nggak mungkin bisa diselesaikan oleh orang tua membantu, betul. mengarah seperti itu, bersama-sama. Nah, seperti itu. Artinya harus ada kolaborasi ya, Pak, ya? Persis, Antar satuan ya karena pendidikan nanti dan yang orang tua. anak ini akan patuh dan senang dan happy kalau yang nyuruhnya guru. Iya. Tapi begitu kalau yang nyuruhnya bapaknya, waduh, aduh susah banget gitu ya. Tapi begitu disuruh oleh guru, orang tuanya juga mengarahkan, "Udah sholat belum?" "Sudah." Kan. Tapi kalau gurunya nggak nyuruh susah juga, ya. Jadi gurunya menyuruh, orang tuanya mengarahkan, seperti itu. Setelah selesai tugasnya main gadget lagi, ya udah mau dibilang apa, ya, jalan aja bersama-sama. Seperti itu Sarah. Baik, luar biasa. Saat ini Pak di pendidikan, sedang, menggalakkan program bahwa, hasil pendidikan kita, anak-anaknya harus punya kompetensi abad 21. Mmm, Yang pertama, kemampuan komunikasi, mmm, kemudian critical thinking, mmm, kemudian creativity atau mmm, kreativitas, dan terakhir, kolaborasi Pak. mmm. Nah, dari pemaparan Bapak yang tadi sebelumnya, saya jadi kepikiran bahwa apa yang Bapak, jalankan, apa yang Bapak paparkan itu sudah menunjang pada pembentukan anak-anak generasi yang punya, kompetensi abad 21 ini, Pak. Ya, dan memang itu, eee, apa namanya, kompetensi abad 21 harus kita FKDB terdepan. Dan sebetulnya inilah, apa namanya, lembaga-lembaga yang saya bangun untuk ke arah sana. Jadi kita terdepan dalam komunikasi, dalam teknologi, dalam berkolaborasi, karena nanti di masa yang akan datang kita nggak bisa sendiri. Mmm, Sehingga, komunikasi menjadi sangat penting, kemudian integritas sangat penting, kompetensi juga sangat penting, semua penting, tapi diikat oleh satu ikatan yang bersama-sama. Kita nggak bisa lagi sendiri-sendiri, kita mari bangun dulu ekosistem kebersamaan di, Sukabumi dulu dah, iya betul. ya. Mudah-mudahan dari Sukabumi, Jawa Barat seluruh Indonesia kita Indonesia. bangun bersama kebersamaan, ya. Perbedaan pasti ada, tapi jangan membunuh atau dibunuh dalam perbedaan itu, tapi kita harus membangun, membangun dan Mmm, membangun seperti itu. Ya, baik. itu Sarah. Ya, ya. Nah, Bapak, saya ingin fokus ke satuan pendidikan yang Bapak bangun. Dari 21 satuan pendidikan, ada 17-nya satuan PAUD ya? Iya, 16 sampai iya 17 satuan 16, PAUD. 16-an. Eee ada maksud tersendiri nggak sih, Pak? Kenapa Bapak banyak mendirikan satuan PAUD nih, Pak? Oh, tidak ada apa namanya, tujuan-tujuan khusus, tidak. Hanya memang kemampuan awal YPPDB ini baru mendirikan PAUD. Mmm, Nah, karena
anggota-anggota FKDB ini ada di berbagai banyak wilayah, ya, ibu-ibunya dan lain sebagainya. Ya daripada nggak ada kegiatan, bikinlah PAUD. Itu makanya PAUD banyak. Secara ekonomi, waduh, ya tiap bulan nombok loh. Mhm. Iya iya iya, Nombok Pak. gitu Iya nggak ada, iya. ya gini, memang benar-benar ya karena apa, segmen daripada siswa PAUD ini kan kelas menengah ke bawah ya, yang artinya yang bukan berpenghasilan yang besar sehingga bayarannya cukup murah gitu ya, Iya, Pak. seperti itu. Baik, Pak. Karena memang, kondisi ekonomi masyarakat kita belum merata, Mhm, bahkan masih banyak, menengah ke bawah, ya, maka, satuan pendidikan yang Bapak dirikan juga, harus ekonomis ya, Pak, namun iya, berkualitas seperti itu ya, Pak, iya ya? betul. Kita bukan nggak mau yang elit ya, tapi belum siap. Mhm. SDM-nya, kemudian, infrastrukturnya, kita belum siap, tapi insya Allah ke depannya kita juga akan mendirikan pendidikan PAUD eee, yang bagus ya, yang Tapi Pak, walaupun awalnya baru kemampuan mendirikan PAUD, tapi menurut saya, dengan didirikannya PAUD ini, menjalankan fungsi pemberdayaan perempuan, Pak. ya betul, Jadi, ibu-ibu yang biasanya hanya di rumah saja menjadi lebih produktif, ya betul, menjadi mau belajar, heeh, kemudian mau berkegiatan, betul, Pak? betul sekali. Jadi memang, secara otomatis, pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya dan, kita lihatlah ke depan, apa yang dikerjakan oleh YPPDB, FKDB menyongsong ya, menyongsong abad-abad selanjutnya, ya menyongsong abad 21 jelas ya. Artinya, eee, 2030, 2035, 2040, 2045 seperti itu. Mmm. Indonesia ke 100 tahun sekarang 70. Oh iya deber ya, jadi selamat ulang tahun ya Indonesia Iya, Put, ke tujuh puluh 76. enam dan selalu optimis. Ya, Debert ya, selalu optimis. Kalau nggak optimis ya bareng-bareng dong dengan FKDB ya, biar Betul optimis. betul betul betul. Baik Bapak, masuk ke pertanyaan terakhir, Pak. Eee, Harapan Bapak untuk, pendidikan secara umum dan khususnya untuk, YPPDB ini seperti apa sih, Pak? Harapan saya ya ya otomatis bukan yang terbelakang, ya masuk ke dalam rombongan pendidik atau namanya lembaga pendidikan yang standar dengan yang lainnya. Itu harapan saya paling tidak, diakui oleh masyarakat dan pemerintah. Mmm. Dan kita bersama-sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang sudah lebih senior, sudah lebih lama, dan paling tidak kita bisa bersama-sama ya seperti itu. Tidak ada target yang lebih jauh, tapi kita akan ikuti terus karena, apa namanya, dunia ini berubah, pendidikan pun berubah, FKDB pun berubah, YPPD pun berubah. Hari ini saya berkata seperti ini, kita lihat beberapa tahun ke depan apa yang akan saya sampaikan. Betul, Bapak. Tunggu ya, karena FKDB adalah perubahan, YPPB adalah perubahan. Kita tunggu perubahan di masa yang akan datang. Demikian Sarah. Luar biasa sekali Baik, Bapak perbincangan kita hari ini. Debers, mudah-mudahan, dapat banyak ilmu, kemudian hal yang bisa diterapkan. Poin-poinnya silahkan catat, apa yang bisa jadi, motivasi kita untuk terus, berkegiatan ke depan lebih produktif dan berdampak, kepada yang lebih luas ya, Pak, ya. Baik, itu saja. Terima kasih Bapak. ya terima kasih Eee sama-sama. Ya terima Sarah, terima Terima kasih. kasih Bapak. Ya, Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik baik, yang lain juga. baik, terima kasih. Baik, itu aja, ngobrol-ngobrol kita hari ini dengan sosok inspirasional kita Bapak Haji Aib Zaki. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.